Kota Kafel terletak kira-kira 130 km ke selatan Baghdad. Nama kota kecil ini merupakan kependekan dari kata Zulkifli. Penduduk setempat percaya bahwa Nabi Zulkifli tinggal dan wafat di daerah ini. Wilayah inilah tempat di mana Nabi Zulkifli membangun rumahnya. Selain menyediakan tempat untuk bersholat, makam Nabi Zulkifli juga terdapat di sini. Masjid ini dipercaya dibangun sekitar tahun 650 sebelum Masehi. Karena letaknya yang jauh dibandingkan Mosul, tidak banyak orang yang mengunjungi makam ini. Masjid dengan menara megah ini merupakan hibah dari seorang bangsawan penguasa Seljuk dari tahun 1303 sampai dengan 1316 Masehi. Menurut cerita penduduk setempat, bangunan ini dahulu dikelola oleh orang Yahudi sebelum masuknya Islam. Mereka turut andil dalam menghias masjid yang peninggalannya masih dapat kita lihat saat ini. Ini adalah pintu menuju ke makam Nabi Zulkifli. Tempat yang dibangun sekitar 650 tahun yang lalu ini selalu dipenuhi para peziarah, terutama pada akhir pekan dan setiap hari besar Islam. Pria bernama Mahdi Al-Hatib ini adalah penjaga makam Nabi Zulkifli. Menurut pendapatnya, kisah tentang beliau merupakan catatan peristiwa pada abad ke-16 sebelum Masehi. Beliau dibawa ke Irak sebagai salah satu tahanan Raja Nebukadnezar. Zulkifli adalah nabi bagi orang Syria dan sekitarnya. Sebagian orang percaya bahwa beliau lahir tahun 1400 sebelum Masehi di Syria. Menurut data sejarah, nama Nabi Zulkifli yang sebenarnya adalah Waidiyah bin Adrin. Beliau pergi ke Irak tepat sebelum wilayah itu terbentuk. Dalam Al-Quran, Allah menempatkan Nabi Zulkifli bersama nabi-nabi lainnya yang memperoleh pengalaman dan telah menempuh perjalanan panjang. Zulkifli dikenal sebagai nabi yang sabar dan tawakal. Beliaulah yang membimbing kaumnya dari kegelapan menuju ke cahaya kebenaran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Di dekat makam Nabi Zulkifli terdapat pula makam dua orang sahabatnya yang turut membantunya dalam menyampaikan firman Allah kepada kaumnya. Atas kesetiaan mereka, kepada mereka pantas diberikan tempat yang sangat terhormat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh."